Makanya ada seorang wanita dalam kitab Irsyadul Ibad diriwayatkan oleh Imam Al-Yafi'i dari Abul Hasan As-Saraj. Ya. Ada satu orang wanita, waktu itu dia menceritakan, ini ulama, dia Al-Imam Al-Muhaddis, hafal ribuan hadis. Waktu dia tawaf, kata dia, saya melihat seorang wanita tua, tapi muka cerah sekali. Ini refleks, dia melihat refleks. Karena menengok muka ni tak normal, muka manusia ini cerah. Sampai dia mengatakan, terlepas dia ngomong, refleks dia ngomong, perempuan ini pasti sikit sekali masalah. Ya kan? Kalau muka-muka dia banyak masalah kan nampak, tak bisa ditapukkan. Ya kan? Marah, senang, masalah gitu nampak benar. Nanti bayangkan, jadi bisa tahu muka ni tak ada sama sekali, tua tapi cerah, tak ada ini, muka ni muka nyaman sekali ini. Sampai dia mengatakan, lepas mulutnya, terlepas ini refleks dia ngomongkan, perempuan ini pasti dalam hidupnya masalah sikit sekali. Ya? Perempuan tu dengar. Perempuan dengar. Kata perempuan tu, nanti tak tahu masalah yang saya hadapi, kata dia. Jelas. Nanti tidak tahu masalah yang saya hadapi. Lalu dia menceritakan waktu Idul Adha. Jelas, waktu Idul Adha. Waktu itu suami saya memotong kurban. Waktu dia motong kurban, dua anak saya, kakak adik ini bermain di situ. Dan saya sedang menggendong bayi saya. Ditengok bapak anggerek korban, dia pun ngambil pisau, dipraktikkan sama adik digerek. Jelas. Digerek adik. Meninggal adik. Nengok adik meninggal, kakak kejut lah, lari. Abang ini lari. Bapak nengok anak yang kecil mati, lari ngejar kakak ni. Ngejar kakak. Tersiar kabar bahwa kakak dimakan binatang buas. Jelas. Si bapak ni karena pergi tidak ada bekal, akhirnya mati kehausan. Suaminya. Jelas. Ini masalah orang, masalah kita tidak ada apa-apa. Ya kan? Akhirnya kata dia, sampai akhirnya saya nunggu bapak dapat berita baru saya meninggal. Waktu itu kata dia, bayi saya letakkan. Saya lagi masak air panas. Saya tinggalkan sebentar, rupa bayi ini merangkak ngambil air panas tu tumpah di badan. Nampak tulangnya. Meninggal di tempat. Nah, jelas. Meninggal di tempat. Dia punya anak lagi perempuan yang menikah sudah. Sampai berita sama anak ini tentang kondisi kejadian ini. Itu dengar keluarga meninggal, perempuan itu kejut, dia pun meninggal di tempat. Jadi pada waktu itu saya hidup sebatang kara, kata dia. Ya. Jelas, pada waktu itu saya hidup sebatang kara. Heran, ini siapa? Al-Imam Abul Hasan As-Saraji. Bagaimana ente bisa sabar dengan musibah sebesar ini? Nah, ini kan tak pernah ada cerita macam gini kan? Ya. Kita mati satu, stres kita. Ini semua habis. Jadi bingung, dari muka ni tak nampak orang ada beban. Kalau muka kita semua beban semua. Mana ada muka tak ada beban? Ini muka tak ada beban. Heran dia. Dari wajah ni tak nampak muda, tak ada kerutan istilahnya. Mereka tahu ni orang ni tenang, bahagia, nampak di wajahnya. Bagaimana nanti bisa sabar dengan musibah sebesar ini? Lalu dia mengatakan bahwa sabar
dan mengeluh itu sulit dibedakan, macam benang tipis kata dia. Ya. Sampai ente menemukan antara perbedaan sabar dan mengeluh. Ketika ente sudah yakin, sudah menemukan titik ini, kata dia, mengeluh tidak akan merubah keadaan, tidak ada faedahnya, dan sabar ente mendapatkan pahala, dan ente meyakini ini, sudah sampai titik ini, ente akan mampu sabar. Dan tidak ada faedahnya mengeluh.